Dalam konteks pembelajaran, sumber belajar dapat kita maknai sebagai segala sumber yang berada di luar siswa yang keberadaannya bisa memberikan ilmu pengetahuan, materi, dan informasi kepada siswa. Di sini, sumber belajar memiliki peran penting. Di antaranya, sumber belajar memberikan informasi, ilmu pengetahuan, dan materi kepada siswa sehingga siswa memiliki pengetahuan yang luas. Siswa yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Siswa yang sudah tahu bisa semakin komprehensif pemahaman terhadap ilmu pengetahuan. Di sisi lain, sumber belajar juga berperan penting dalam memberikan keterampilan kepada siswa sehingga siswa bisa memiliki keahlian, skill, dan keterampilan tertentu. Sisi lainnya lagi, sumber belajar juga memberikan pengalaman yang penting kepada siswa sehingga siswa akan bisa membedakan mana tindakan yang baik, mana tindakan yang tidak baik. Siswa pun bisa memahami terkait dengan nilai-nilai dan norma yang benar untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sinilah setidaknya kita kemudian bisa mengidentifikasi 5 sumber belajar penting yang bisa digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, sumber belajar yang berisi materi atau informasi. Melalui sumber belajar ini, siswa akan mendapatkan pengetahuan, siswa akan mendapatkan informasi, sehingga siswa pun bisa memiliki pengetahuan yang luas melalui sumber belajar yang berupa materi atau informasi. Yang kedua, ada sumber belajar yang berupa individu atau manusia. Di sini, manusia atau individu bisa dijadikan sebagai sumber belajar yang akan menyampaikan informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan tertentu. Sehingga melalui sumber belajar yang berupa individu ini, manusia bisa mengakses ilmu pengetahuan, siswa bisa menambah keterampilan, dan siswa bisa meluaskan pengalamannya. Siswa pun bisa semakin lebih baik dalam belajar. Yang ketiga, ada sumber belajar yang berupa peralatan atau seperangkat benda-benda yang dikoordinasikan untuk membentuk satu teknologi tertentu. Di sini, benda-benda atau alat-alat kenyataannya juga bisa menjadi sumber informasi dan sumber belajar bagi siswa dalam rangka siswa mendapatkan tentang segala hal terkait dengan informasi, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan mata pelajaran. Maka benda dan alat-alat ini juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar bagi siswa. Yang keempat, sumber belajar yang berupa teknik atau cara kerja atau langkah-langkah dalam bidang keterampilan tertentu. Ini juga penting untuk dijadikan sebagai sumber belajar sehingga siswa akan memahami satu jenis keterampilan-keterampilan tertentu yang penting dalam kehidupannya dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima adalah sumber belajar yang berupa lingkungan sekitar kita. Lingkungan adalah sumber belajar penting bagi siswa karena melalui lingkungan siswa akan bisa mendapatkan pengetahuan, mendapatkan informasi, mendapatkan nilai-nilai, sehingga lingkungan yang baik, lingkungan yang dijadikan sebagai sumber belajar akan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter siswa. Dari sinilah tugas penting guru adalah bisa memanfaatkan dan bisa menggunakan sumber belajar di atas. Bisa dalam rangka memanfaatkan salah satu sumber belajar yang di atas atau
mengkombinasikan sumber belajar yang ada sehingga mampu menghasilkan sumber belajar yang bisa diorganisasi dalam kegiatan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Disinilah setidaknya ada 3 peran penting guru dalam mengorganisasi sumber belajar. Pertama, guru harus mampu memanfaatkan dan menggunakan salah satu sumber belajar yang saya sebutkan di atas dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa melalui sumber belajar yang baik akan bisa mengembangkan kemampuan pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya. Yang kedua, tidak hanya sampai kepada memanfaatkan dan menggunakan saja, tetapi guru juga bisa mengkombinasikan antara sumber belajar yang satu dengan sumber belajar yang lain sehingga terjadi kompleksitas sumber belajar yang kreatif dan menarik dari berbagai kombinasinya antar sumber belajar itu, sehingga siswa semakin tertarik, siswa semakin antusias dalam belajar, dan siswa pun dikondisikan dengan baik untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik melalui kombinasi antar sumber belajar yang baik. Dan yang terakhir adalah idealnya guru mampu mengorganisasi dalam rangka menciptakan, menginovasi, dan menemukan sumber belajar yang baru, yang tepat dan efektif untuk digunakan di dalam pembelajaran, sehingga melalui temuan sumber belajar yang baru ini, siswa pun memiliki pengalaman belajar yang bagus, sehingga siswa bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik melalui sumber belajar yang diciptakan oleh guru. Dari sinilah salah satu tugas penting kita sebagai guru adalah mampu mengorganisasi, mampu memanfaatkan, mampu menginovasi, dan mampu menemukan sumber belajar yang kreatif dan inovatif yang semuanya digunakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru.